Kebakaran menimpa sebuah gudang pabrik tekstil di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Ratusan karyawan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Aduh, haruan deh, biasanya malu keluar. Sebuah gudang pencucian kain pabrik tekstil di Jalan Jenderal Sudirman, Cijerah, Bandung, Jawa Barat terbakar hebat. Ratusan karyawan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam berjibaku selama berjam-jam untuk menangani kebakaran. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Api diduga berasal dari ledakan salah satu pipa transmisi oli yang tersambung dengan alat printing. Di dalam saya lagi jalan kain, ada yang pipa oli, nggak tahu apa, keluar sih saya oli teh sama kain, jadi kebakar gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Seorang preman ditangkap polisi karena terbiasa memungut pungutan liar secara paksa terhadap pedagang ayam potong di Medan, Sumatera Utara. Uniknya, pelaku menggunakan kwitansi saat memungut pungli tersebut. Seorang preman terekam kamera diduga melaksanakan pungutan liar secara paksa kepada seorang pedagang ayam potong di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Sang preman meminta uang jasa tanpa bekerja sebesar Rp50.000. Untuk memperkuat modusnya, pelaku bahkan mengeluarkan kwitansi pembayaran seolah-olah resmi. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti sejumlah kwitansi pembayaran. Pelaku langsung kita amankan dan kita boyong ke komando guna pemeriksaan. Saat ini korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian. Meski pelaku dan korban berdamai, namun sang preman dikenakan wajib lapor selama 1 bulan. Pemerintah Jakarta memastikan hasil penyelidikan pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta akan keluar dalam 2 minggu mendatang. Sampel air Teluk Jakarta saat ini tengah diteliti Dinas Lingkungan Hidup. Pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta masih menjadi misteri. Setelah mengambil sampel air dari Teluk Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup tengah menyelidiki kandungan parasetamol. Tidak hanya sebaran kandungan parasetamol, sumber pencemaran juga menjadi fokus penelitian Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemprov DKI memastikan akan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran atas pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Ya tentu ini sedang kita lakukan penelitiannya, nanti akan dicek juga ada apakah unsur kesengajaan atau tidak ya. Ada sanksi nggak Pak? Iya tentunya nanti kita, tentu semuanya ada sanksi ya, nanti ada ketentuan aturannya. Sekali lagi kita tunggu dulu hasil penelitiannya. Sebelumnya, manajer perkantoran Walhi Jakarta menilai pencemaran parasetamol akibat sanitasi yang buruk dan limbah rumah tangga. Sebenarnya ini kalau itu sih dari penelitiannya sebenarnya menduga bahwa ini berasal dari sanitasi yang buruk ya. Jadi kalau misalnya orang makan parasetamol itu kan nggak semuanya diserap oleh tubuh ya. Betul. Ada sekitar 5% yang keluar. Nah, karena parasetamol kan udah umum dipakai di Indonesia dan kita tahu sanitasi di Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau ke Teluk Jakarta kan sebenarnya nggak cuma Jakarta ya. Ada daerah-daerah sekitarnya juga berperan lewat sungai. Nah itu orang buang limbah cair itu ya dari toilet, dari kaskus itu langsung ke sungai, jadi nggak ada water treatment-nya, jadinya ya akumulasi lah, jadi 5% itu diakumulasi banyak, jadinya begitu, jadi besar gitu ya angkanya. Meski kabar pencemaran parasetamol menyita perhatian publik dan pegiat lingkungan, aktivitas nelayan dan warga di kawasan utara Jakarta tidak terganggu. Nelayan dan warga setempat beraktivitas normal tanpa ada raut kekhawatiran akan ancaman pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta.
Masih panas dengan pemecatan 57 pegawai KPK. KPK kembali memecat. Seorang satpam dipecat karena menyebarkan foto bendera HTI yang berada di ruang penyidik. Kabar pemecatan 57 anggota KPK masih panas di telinga dan nyaring disuarakan. Namun kini KPK kembali menarik perhatian atas pemecatan seorang satpam di KPK karena menyebarkan foto bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang berada di salah satu ruangan di gedung lembaga anti rasuah itu. Bermula dari surat pernyataan mantan pegawai KPK Iwan Ismail yang menyebut menemukan bendera HTI di salah satu ruang penyidik di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK pada Februari 2019. Pada 20 September 2019, Ismail menuturkan terjadi demonstrasi di KPK dengan isu Taliban. Ia kemudian menyimpulkan bendera HTI itulah yang menyebabkan demonstrasi Taliban terjadi di KPK. Foto yang diunggah Ismail berujung viral. Ia kemudian dipanggil untuk menghadap pengawas internal KPK. Ponselnya pun disita untuk dijadikan barang bukti. 21 Oktober 2019, Ismail kembali dipanggil untuk agenda musyawarah. Pihak KPK menerangkan perbuatan Ismail melanggar kode etik dan masuk dalam pelanggaran berat. Sementara penyidik pemasang bendera diyakini oleh pihak KPK tidak terafiliasi dengan HTI. Oleh karenanya tidak ada sanksi untuk penyidik itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan temuan itu ke Kejaksaan Agung, institusi sang penyidik itu berasal. Menurut Maki, yang bersangkutan patut diduga melanggar kode etik karena membawa atau menyimpan bendera HTI. Bisa aja bendera itu bendera Syahadat, bisa aja bendera yang lain, tapi sepanjang gambar yang saya terima itu tidak ada tulisan HTI. Tapi ya apapun ini bisa aja itu menjadi persepsi masyarakat dan itulah bentuk ukuran pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang jaksa yang sedang bertugas. Isu bendera HTI muncul setelah banyak tuduhan penyidik KPK terpapar paham radikal. Kebijakan tes wawasan kebangsaan untuk seluruh pegawai KPK yang diambil pimpinan KPK saat ini kian memperkuat tuduhan itu. Meskipun tak sedikit publik yang menilai tes wawasan kebangsaan hanya alat untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah tidak sejalan dengan pimpinan KPK saat ini.